Salam kasih di dalam Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami. Kita mau sama-sama belajar firman Allah. Tema kita kali ini adalah marah. Apakah boleh? Nah, kalau kita berbicara mengenai marah, itu adalah salah satu perbuatan daging. Marah. Nah, marah itu sesuatu yang untuk memuaskan diri kita sendiri. Makanya ketika seseorang mau marah dan dia menahan amarah itu membuat dirinya tidak nyaman, membuat dirinya jadi sakit yang di dalamnya. Ya, tetapi ketika seseorang melampiaskan amarahnya itu memberikan kelegaan. Nah, itu. Makanya amarah itu adalah perbuatan daging. Ketika seseorang melampiaskan amarahnya, maka seseorang itu sudah memuaskan dirinya sendiri, yaitu kepentingan dirinya. Nah, dia tidak memperhatikan orang lain yang mendapatkan dampak dari amarah dari yang kita lakukan itu. Nah, tentu makanya kalau saudara baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 22, itu perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging bertentangan dengan Allah. Bahkan kalau kita bersahabat dengan dunia, maka kita akan menjadi musuhnya Allah. Saudara bisa baca di Roma 8 ayat 7 dan 8, kemudian Yakobus 4 ayat 4. Nah, di situ jelas dikatakan orang yang melakukan perbuatan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, itu. Jadi makanya saudara-saudara sekalian, untuk amarah bolehkah? Sungguh jelas tidak boleh. Kan begitu. Marah itu untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu, itu tidak boleh. Tetapi kalau kita menyatakan sesuatu yang salah dengan dasar firman Allah, itu boleh kita lakukan. Sebagaimana Yesus Kristus itu marah ketika bait Allah itu diisi oleh dengan pedagang-pedagang untuk penukar-penukar uang, maka Tuhan Yesus sampai menciptakan kekacauan. Karena apa? Tuhan Yesus marah bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk melampiaskan hawa nafsunya, tetapi dia marah untuk kemuliaan Allah. Nah, maka dari itu setiap kita yang memang sudah hidup di dalam proses, yang hidup di dalam proses penyucian, pengudusan di dalam Kristus, nah ketika kita lihat sesama kita ada yang melakukan kesalahan, kita perlu untuk menyatakan dengan sekali, dua kali dengan sabar dan pengajaran. Tetapi kalau terus berulang-ulang kali sesama kita itu melakukan perbuatan-perbuatan daging berulang kali, maka kita perlu melakukan peneguran atau teguran secara tegas, ya, secara tegas kepada orang-orang ini. Karena apa? Bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, bahkan untuk orang-orang tersebut supaya mereka menyadari bahwa perbuatan mereka itu bertentangan dengan ajaran Allah, bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Demikian. Nanti baca boleh di Yakobus 1 ayat 20, amarah manusia tidak ada kebenaran di hadapan Allah. Jadi kita tidak boleh marah untuk kepentingan diri kita, untuk melampiaskan hawa nafsu. Tetapi kalau kita marah, kita tegas untuk kemuliaan Allah, untuk kebenaran firman, itu tidak menjadi masalah. Jadi jangan sampai kita gagal paham, gagal fokus ketika kita mendengar ada orang menyampaikan firman bahwa Yesus itu marah. Itu di Matius 21 ayat 12, di mana Tuhan Yesus itu marah itu di bait Allah. Nah, kok Tuhan Yesus itu marah di bait Allah adalah karena untuk kemuliaan Allah, untuk menyatakan apa yang salah, untuk menegur mereka, semua untuk kemuliaan Allah. Jadi demikian saudara-saudaraku, supaya kita semua pahami, tidak ada kebenaran Allah di hadapan Allah mengenai amarah. Tetapi kalau kita mau marah, kita mau tegur orang lain karena mereka melakukan perbuatan yang berdosa, yang bertentangan dengan Allah, tanya sama diri kita, sudah layakkah kita untuk menghakimi mereka dengan kita marah? Kalau kita layak, kita memang sudah hidup di dalam Kristus, maka kita harus menyatakan yang salah. Itu saudara-saudara, kiranya firman Tuhan yang kami sampaikan pada saat ini dapat memberikan kekuatan, pencerahan bagi setiap kita. Salam dari kami, Roh Kudus menyertai. Shalom.